Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dalam video saya kali ini, di mana video kali ini adalah untuk menganalisis dua laporan, yaitu Financial Statement 2023 tahunan BBNI dan BMRI dalam mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen Ibu Murdaningsih dan saya sendiri Ramdan Hidayat Mahmud. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi performa finansial suatu perusahaan. Penerapannya didasarkan pada data dari laporan keuangan yang digunakan untuk membuat perbandingan. Biasanya, hasil analisis disajikan oleh akuntan perusahaan di akhir periode operasional yang terhitung selama 1 tahun. Hasil analisis biasanya ditunjukkan dalam neraca dan laporan laba rugi di mana tercantum perbandingan antara variabel-variabel yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan usaha. Dari hasil tersebut dapat dilihat tren pola perubahan yang menunjukkan risiko serta peluang keuntungan suatu perusahaan. Selain untuk kebutuhan internal perusahaan, hasil analisis rasio keuangan juga bisa menunjukkan performa perusahaan kepada investor. Dengan begitu, calon investor pun dapat melihat potensi kelayakan investasi dan memperkirakan peluang keuntungan dari penanaman modal di perusahaan tersebut. Jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur nilai produktivitas berbagai aktiva dalam suatu perusahaan. Yang kedua, rasio investasi, yaitu rasio investasi digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan kepada donatur atau investor di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. 3. Rasio likuiditas. Pengukuran kemampuan likuiditas perusahaan bisa dilihat dari hitungan rasio likuiditas yang melibatkan aktiva lancar dan utang lancar. Yang keempat, rasio pertumbuhan. Salah satu hitungan penting yang termasuk dalam analisis rasio keuangan adalah rasio pertumbuhan. Hasil hitungan rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan penjualan, nilai laba bersih, dividen per saham, dan pendapatan per saham. 5. Rasio probabilitas, yaitu probabilitas mengacu pada hitungan laba suatu perusahaan. 6. Rasio solvabilitas, yaitu pengukuran efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau aset kekayaan dilakukan dengan menghitung rasio solvabilitas. Sumber http Sahabat Pegadaian, artikel keuangan, analisis rasio keuangan. Dan berikut adalah summary data dari laporan keuangan Bank Mandiri BMRI dan Bank BNI BBNI. Di mana untuk BMRI pendapatan bunganya yaitu 132.544.470 juta. Sedangkan BBNI pendapatan bunganya 61.471.696. Beban bunga untuk BMRI 36.657.896 rupiah. Lalu untuk BBNI 20.196.023 rupiah. Lalu untuk pendapatan bunga bersih, pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga yaitu sebanyak 95.886.574 juta rupiah. Dan untuk BBNI 41.275.673 rupiah. Lalu untuk laba bersih BMRI 60.051.870 rupiah. Dan untuk BBNI 21.106.228 rupiah. Lalu untuk total ekuitas untuk BMRI yang ada adalah 287.494.962 rupiah. Dan untuk BBNI 154.732.520 rupiah. Lalu untuk total pinjaman BMRI 1.105.972.376 rupiah. Dan untuk BBNI 1.086.663.986 rupiah. Lalu untuk total simpanan BMRI
Rp1.992.544.687. Lalu untuk BBNI Rp1.029.838.868. Lalu untuk total aset produktif untuk BMRI Rp2.174.219.449. Dan untuk BBNI Rp1.086.986. Dan berikut adalah gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan kotor dari penjualannya. Gross profit margin sama dengan pendapatan bunga dikurangi beban bunga dibagi dengan pendapatan bunga. Untuk BMRI Rp132.544.470 dikurangi Rp36.657.896 dikali 100% dibagi Rp132.544.470 sama dengan 72,34%. Lalu untuk BBNI Rp61.471.696 dikurangi Rp20.196.023 dikali 100% dibagi Rp61.471.696 sama dengan 67,17%. Untuk BMRI 72,34% memiliki gross profit margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan BBNI, yaitu sebanyak 67,17%. Ini menunjukkan bahwa BMRI lebih efisien dalam mengelola pendapatan bunga bersihnya setelah dikurangi beban bunga. BMRI dapat menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi dari pendapatan bunganya. Lalu untuk net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang mengukur presentasi keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dari total penjualannya setelah semua biaya, termasuk pajak dan bunga, dikurangkan. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan bunga. Untuk BMRI Rp60.051.870 dikali 100% dibagi Rp132.544.470 sama dengan 45,32%. Lalu untuk BBNI Rp21.106.228 dibagi Rp61.471.696 dikali 100% sama dengan 34,34%. Untuk BMRI 45,32% juga memiliki net profit margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan BBNI, yaitu sebesar 34,34%. Hal ini mengindikasikan bahwa BMRI lebih efisien dalam mengelola semua biaya operasional dan non-operasional lainnya, sehingga menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari total pendapatan mereka. Ini menunjukkan kemampuan BMRI untuk mengendalikan biaya dan memaksimalkan laba bersih. Lalu selanjutnya adalah Return on Equity, ROE. ROE adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Return ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. Untuk BMRI 60.501.870 dibagi 287.494.960 dikali 100% sama dengan 20,88%. Lalu untuk BBNI 21.106.228 dibagi 154.732.520 dikali 100% sama dengan 13,64%. BMRI 20,88% memiliki ROE yang lebih tinggi dibandingkan dengan BBNI, yaitu sebanyak 13,64%. ROE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BMRI mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari ekuitas pemegang sahamnya. Ini mencerminkan efisiensi BMRI dalam memanfaatkan modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Lalu selanjutnya adalah Net Interest Margin atau NIM. NIM adalah rasio yang mengukur seberapa efisien bank menghasilkan pendapatan dari aset produktifnya, seperti pinjaman setelah dikurangi biaya bunga yang dibayarkan kepada sumber dana seperti deposito.
NIM dihitung dengan formula berikut. Sama dengan pendapatan bunga bersih dikali 100% total aset produktif. BMRI 95.886.574 dibagi 2.174.219.449 dikali 100% yaitu 4,41%. Lalu untuk BBNI 41.275.673 dibagi 1.086.663.986 dikali 100% yaitu 3,80%. BMRI 4,41% memiliki NIM yang lebih tinggi dibandingkan dengan BBNI yaitu sebesar 3,80%. Ini menunjukkan bahwa BMRI lebih efisien dalam menghasilkan pendapatan bersih dari aset produktifnya. Setelah mengurangi biaya bunga, rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BMRI memiliki kebijakan suku bunga yang lebih baik atau struktur biaya yang lebih efisien dalam memperoleh pendapatan bunga. Lalu loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio atau LDR adalah rasio yang mengukur likuiditas bank dengan membandingkan total pinjaman yang diberikan dengan total simpanan yang diterima oleh bank. LDR sama dengan total pinjaman dibagi total simpanan. BMRI 1.159.972.376 dibagi 1.992.544.687 dikali 100 sama dengan 55,54%. Untuk BBNI yaitu 1.081.663.986 dibagi 1.286.836.868 dikali 100 yaitu 105,51%. BBNI 105,51% memiliki LDR yang lebih tinggi dibandingkan dengan BMRI 55,54%. LDR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BBNI lebih agresif dalam menyalurkan pinjaman dari dana yang dihimpun dari simpanan nasabah. Meskipun ini bisa berarti potensi keuntungan yang lebih besar dari penyaluran kredit, namun juga meningkatkan resiko likuiditas jika terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Sebaliknya, BMRI dengan LDR yang lebih rendah menunjukkan sikap yang lebih konservatif dalam penyaluran kredit, sehingga lebih menjaga likuiditas bank. Baik, untuk kesimpulannya, meskipun selisihnya kecil, BBNI menunjukkan kualitas kredit yang sedikit lebih baik dengan rasio NPL yang lebih rendah dibandingkan BMRI. Ini menunjukkan manajemen risiko kredit yang lebih baik oleh BBNI. BBNI lebih agresif dalam menyalurkan pinjaman yang terlihat dari LDR yang lebih tinggi. Namun hal ini juga meningkatkan risiko likuiditas. BMRI dengan LDR yang lebih rendah menunjukkan sikap yang lebih konservatif dalam menjaga likuiditas bank dengan lebih baik. BMRI menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam menghasilkan laba, baik dari sisi gross profit margin maupun net profit margin. Hal ini menunjukkan kemampuan BMRI dalam mengelola pendapatan dan biaya operasional dengan lebih efektif. BMRI juga lebih unggul dalam hal profitabilitas dengan ROE yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa BMRI mampu memanfaatkan modal ekuitasnya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Dilihat dari keseluruhan, BMI lebih unggul dalam efisiensi operasional dan profitabilitas, sementara BBNI menunjukkan kualitas kredit yang lebih baik dan strategi penyaluran kredit yang lebih agresif. Masing-masing bank memiliki keunggulan dan strategi yang berbeda, sesuai dengan profit resiko dan tujuan bisnis mereka. Terima kasih, itu yang dapat disampaikan terkait dengan menganalisa dari dua laporan tersebut. Dan berikut adalah sumber dan daftar pustakanya yang saya dapatkan untuk membantu dalam mempresentasikan terkait laporan ujian akhir semester ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.